Berapa sih jumlah protein yang baik buat diet? Apakah kalau kita konsumsi lebih banyak itu lebih baik? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai berapa sih jumlah protein yang baik buat diet dan kesehatan kita secara umum. Karena banyak orang sampai sekarang berpikir, oh protein ini adalah makanan yang terbaik, jadi kalau konsumsinya ya lebih banyak, lebih baik dong. Apa seperti itu? Oke, jadi kita akan lihat dulu RDA dari protein. Itu adalah Recommended Dietary Allowance dari protein yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi kesehatan di dunia, termasuk juga di Indonesia. Adalah 0,8 gram per kilogram berat badan. Ini adalah minimalnya. Nah, jadi misal nih, kalau kalian adalah wanita yang beratnya 50 kilo. Jadi kebutuhannya berapa? 50 dikali 0,8, 40 gram protein per hari ya. Sedangkan untuk misalnya pria yang beratnya 70 kilo, berarti 70 kilo dikali 0,8. Jadi ini tidak membedakan antara pria dan wanita ya, kebutuhannya sama, dipukul sama untuk pria dan wanita, yaitu 56 gram protein per hari. Ini adalah kebutuhan protein kalau kita mengikuti RDA dari minimalnya jumlah protein. Nah, terus kalau misalnya kekurangan protein, apa sih gejalanya? Nah, ini kan kita perlu tahu dulu ya, karena kalau kita ngomong kelebihan, kekurangan, gejalanya apa? Secara umum, gejalanya pertama adalah imunitas menurun ketika Anda kekurangan atau defisiensi protein. Karena apa? Ingat yang saya katakan sebelumnya, protein ini berkaitan dengan globulin, imunoglobulin ya, berkaitan dengan imunitas. Itu sebabnya orang yang kekurangan protein secara terus-menerus ya, imunitasnya akan terganggu, akan menurun. Yang kedua adalah penyembuhan lukanya lebih lama ketika terjadi luka. Kemudian apalagi? Pertumbuhan ototnya juga terhambat meskipun mereka olahraga beban, olahraga apapun, pertumbuhan ototnya terhambat ketika kekurangan protein berkepanjangan. Kemudian apalagi? Mudah cedera. Karena apa mudah cedera? Karena protein ini berkaitan dengan jaringan ikat, pembentukan jaringan ikat. Jadi kalau pembentukan jaringan ikatnya terganggu, orang juga akan tendensinya mudah untuk cedera. Kemudian apa lagi? Tulangnya rapuh atau bone loss, karena salah satu fungsi dari protein adalah untuk membentuk tulang. Ya. Kemudian moodnya menurun. Kenapa moodnya menurun? Karena protein ini berkaitan dengan neurotransmitter. Ya. Kemudian hormonnya juga akan menurun, terutama hormon-hormon yang dibentuk oleh protein seperti apa? Insulin, growth hormone, dan tiroid. Hormon-hormon yang lain itu pembentuknya lebih banyak dari kolesterol ya. Dan kemudian apalagi? Enzimnya juga menurun. Ini adalah salah satu gejala dari defisiensi atau kekurangan protein. Kemudian juga kualitas tidurnya juga menurun. Ini berkaitan dengan penyerapan mikronutrisi yang lain. Jadi ini adalah gejala-gejala secara umum kalau orang kekurangan atau defisiensi protein itu. Nah, masalahnya apa? Banyak orang yang belum paham mengenai jumlah protein ini sendiri. Maksudnya gimana, Dok? Maksudnya gini, banyak orang yang masih belum bisa membedakan antara jumlah protein dan berat protein. Maksudnya? Oke, gini. Kalau kita mungkin tahu sumber protein ini apa? Contohnya, dada ayam, ya, yang paling sering. Kemudian apa lagi? Daging sapi. Ini saya bicara yang non-vegetarian ya, contoh saja. Nah, 100 gram dada ayam, ini yang seringkali orang berpikir, oh berarti 100 gram dada ayam ini kita makan 100 gram protein. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Maksudnya gimana? Dalam 100 gram dada ayam, ini terdapat 22 gram protein.
contoh yang lain. 100 gram daging sapi, ya ini ngomonglah kita bagian lulur dalam atau tenderloin, ya. Proteinnya bukan 100 gram, proteinnya adalah 25 gram. Loh, terus sisanya air, kemudian sisanya juga lemak, sisanya juga beratnya. Jadi kan 100 gram daging atau ayam ini kan isinya bukan protein semua. Ada lemaknya, ada airnya, ya, ada jaringan ikatnya juga gitu. Jadi untuk proteinnya sendiri itu adalah disebut actual protein, ya. Di mana 100 gram daging ayam, actual proteinnya 22 gram. 100 gram daging sapi, bagian tenderloin, actual proteinnya 25 gram gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat yang tadi ini adalah kebutuhannya untuk wanita 50 kilo 40 gram protein, kemudian pria 70 kilo 56 gram protein. Ini adalah actual proteinnya, bukan berat protein. Mau itu telur, tahu, tempe, ayam, daging, ikan, bukan itu ya, tapi actual proteinnya. Itu yang perlu sobat sehat pahami. Nah, kebutuhan protein jadi sekarang berapa, Dok? Kebutuhan protein yang baik untuk diet, untuk kesehatan, karena kan orang konsumsi protein macam-macam ya tujuannya. Ya, ada yang untuk diet, ada yang untuk kesehatan, semuanya boleh ya. Berdasarkan level aktivitasnya ya, jadi ini kalau kita bagi berdasarkan level aktivitas, di mana inilah pembagian yang paling menurut saya paling relevan. Yang pertama adalah untuk orang yang sedentary. Sedentary itu apa sih? Nggak olahraga, mager misalnya, atau kerjaannya mungkin hanya pekerja kantoran yang tidak olahraga, bukan tidak beraktivitas ya, karena olahraga dan aktivitas fisik ini dua hal yang berbeda. Jadi ketika tidak olahraga ini dianggap sebagai aktivitasnya sedentary. Ya, itu kebutuhan proteinnya adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram body weight atau berat badan. Ya, untuk orang yang olahraganya rekreasional, misalnya olahraga cuma hari Sabtu atau hari Minggu, ya seminggu 1 kali, itu kebutuhannya antara 1,1 sampai 1,4 gram per kilogram body weight atau berat badan. Untuk orang yang punya olahraga endurance ini contohnya apa? Seperti orang yang lari. Ya, kemudian orang yang bersepeda, goes, seperti sekarang banyak, atau mungkin berenang, itu juga. Untuk endurance itu kebutuhan proteinnya 1,2 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan. Sedangkan untuk orang yang olahraganya ini menggunakan strength, misalnya olahraga seperti gym, fitness, kemudian powerlifting, kemudian ya ini kan ada juga yang digabung ya, ada endurance and strength, misalnya seperti CrossFit, calisthenics dan lain-lain. Jadi ini secara umum saja pembagiannya seperti ini. Itu untuk strength adalah 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kenapa range-nya cukup tinggi ya? Karena ini juga bergantung dengan durasi latihannya, ya, frekuensi latihannya. Tapi secara umum ya ini nanti kalau kita bahas lebih dalam, nanti mungkin di next video, lain video ya, yang kita bahas khusus untuk olahraga ya, biar lebih detail. Di sini saya jelaskan adalah secara umum saja ya. Nah, jadi kebutuhan protein ini juga ada yang berdasarkan yang lain juga. Misalnya gini, berdasarkan usia atau berdasarkan kondisi. Contoh gini, untuk anak-anak kebutuhannya lebih minim daripada orang dewasa. Ya, anak-anak cukup mungkin dengan tidak terlalu banyak mereka sudah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena growth hormon mereka masih tinggi. Ya. Sedangkan untuk lansia kebutuhannya lebih tinggi dari dewasa. Kenapa? Saya akan bahas nanti kenapanya. Ya. Contoh lagi, untuk orang-orang yang wanita ini ya, wanita yang tidak hamil, kondisinya dia memerlukan protein yang lebih sedikit daripada pada waktu kondisi hamil. Lebih sedikit lagi orang yang hamil dibanding wanita yang menyusui itu. Jadi ini pun juga sebetulnya banyak variabel-variabel yang mempengaruhi. Tapi yang lebih sering dipakai adalah berdasarkan level aktivitas tadi. Nah, kita perlu pahami role of protein. Ya, jadi konsepnya protein, fundamentalnya protein ini apa sih gitu. Karena ini penting juga untuk mengetahui kebutuhan protein kita. Protein itu memang memicu hormon, salah satu hormon di dalam tubuh kita yang namanya glukagon. Ya, hormon glukagon ini fungsinya untuk apa? Banyak. Salah satunya untuk fat burning, itu yang paling terkenal, untuk membakar lemak. Itu. Jadi itu sebabnya kenapa banyak orang yang menggaungkan, oh kalau mau diet konsumsi lebih banyak protein. Kenapa? Ya ini alasannya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kalau sobat sehat makan protein lebih banyak atau terlalu banyak, yang terpicu bukan hanya glukagon, yang terpicu juga insulin.
Masih ingat kan saya bahas mengenai insulin itu apa? Insulin sifatnya adalah fat storing hormone, kebalikan dari fat burning hormone, glukagon tadi. Jadi artinya apa dok? Artinya kalau kalian makannya berlebihan, tidak sesuai kebutuhan, akhirnya apa? Insulinnya akan terpicu. Ketika insulin terpicu, akhirnya pembakaran lemak kita jadi terhambat, tidak bisa maksimal. Itu sebabnya kalian perlu konsumsi sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein memang memiliki TEF atau thermal effect of food paling tinggi dibandingkan karbohidrat dan lemak dan juga alkohol tentunya. Ya, berapa tingginya? Antara 20-30%. Artinya apa? Ketika kita makan protein, lebih banyak yang terbakar gitu. Tapi ini bukan alasan kenapa kalian perlu konsumsi protein lebih banyak. Karena kalau terbakar kemudian terbuang menjadi waste atau energi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, juga buat apa? Karena fungsi kita, tujuan kita konsumsi protein adalah untuk membuat jaringan yang baru, otot, kulit, rambut, kuku, tulang, dan lain-lain. Jadi ini bukan tujuan kita untuk konsumsi protein. Ya, ini hanya sekedar untuk informasi kita mengetahui. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita stres, ya kita butuh protein yang lebih banyak, kebutuhan kita meningkat. Ya. Jadi karena apa? Karena stres ini memicu kortisol. Ya, kortisol ini membuat protein di dalam jaringan tubuh kita terkuras. Itu. Apalagi kalau kita konsumsi proteinnya kurang. Kemudian puasa itu justru menurunkan kebutuhan protein kita. Nah, ini kabar baik buat orang-orang yang menjalankan puasa atau mungkin melakukan pola makan puasa, intermittent fasting salah satunya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan fasting, growth hormone kita meningkat. Growth hormone itu sifatnya adalah muscle sparing protein. Maksudnya gimana? Dia bisa mengkompensasi kebutuhan protein kita yang kurang. Jadi kebutuhan kita tidak sebanyak orang-orang yang tidak puasa. Ya, kebutuhan proteinnya. Dan yang terakhir, penyerapan protein ini sangat-sangat penting dan banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi penyerapan protein ini jauh lebih penting sebetulnya kalau saya boleh bicara ya, lebih penting dibandingkan jumlah protein itu sendiri. Karena apa? Karena kalau kita makan banyak kemudian tidak terserap, ya kan sama aja bohong. Ya, nah jadi kita perlu memperhatikan penyerapannya dulu sebelum kita mungkin terlalu fokus pada jumlah protein. Nah, apa saja yang mempengaruhi penyerapan protein? Yang pertama adalah kondisi asam lambung. Ya, karena apa? Asam lambung ini penting sekali untuk memecah protein. Ya, kalau kalian tidak punya asam lambung yang baik, mungkin banyak orang berpikir, oh masalah asam lambung, masalah asam lambung, masalah asam lambung. No, ya, asam lambung ini dibutuhkan untuk memecah protein, untuk breakdown protein. Bahkan ini yang berperan cukup besar di dalam pencernaan kita. Ya, ini juga yang berhubungan dengan usia tadi yang saya katakan. Kenapa orang yang usia lebih tua mereka membutuhkan protein lebih banyak? Karena secara umum, ya secara fisiologis, orang semakin bertambah usia, kualitas asam lambungnya semakin menurun. Itu sebabnya mereka butuh protein lebih banyak. Ya, dan tentunya memperbaiki kondisi asam lambungnya. Ya, dan banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat asam lambung kita kurang baik. Contohnya penggunaan antasida atau obat mah berkepanjangan. Kemudian juga pola makan junk food itu juga memperburuk kondisi asam lambung kita. Ya. Kemudian kondisi pankreas. Karena apa? Karena pankreas memproduksi enzim yang juga membantu untuk memecah protein. Kemudian kondisi mikroflora. Ya, kondisi mikroflora ini apa? Adalah bakteri baik dalam usus kita. Karena itu juga membantu untuk mensintesa protein. Ya. Kemudian kondisi usus, bagaimana kita punya kondisi usus? Apakah ada peradangan di usus kita? Ada kondisi-kondisi tertentu seperti celiac disease, ya, itu juga berpengaruh terhadap penyerapan protein. Dan yang terakhir adalah resistensi insulin. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang punya masalah resistensi insulin, prediabetes, diabetes, mereka penyerapan proteinnya juga terganggu. Makanya mereka mengalami penurunan massa otot, itu salah satunya, ya. Nah, jadi kesimpulannya, berapa sih dok jumlah protein yang baik? Nah, tentunya jawaban saya adalah yang pertama, sesuaikan dengan aktivitas. Ya, tadi sudah saya bahaskan berapa kebutuhannya. Yang kedua adalah sesuaikan dengan usia. Ya, tadi juga sudah saya bahas. Dan yang terakhir adalah sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi, there is no one size that fits all.
Ya, tidak ada satu ukuran yang berlaku sama. Jadi, oh yang terbaik adalah 1,5 gram, yang terbaik adalah 1,7 gram, yang terbaik adalah 2 gram per kilogram berat badan. No, ya sesuaikan dengan masing-masing. Itu sebabnya saya memberikan edukasi ini supaya sobat sehat bisa menyesuaikan dengan masing-masing, terutama adalah kondisi kesehatan. Ini yang paling penting. Kalau memang mengalami kondisi-kondisi kesehatan yang lebih kompleks, konsultasikan dulu ke dokter untuk mendapatkan yang sesuai kebutuhan. Oke, semoga bermanfaat video ini, dan buat sobat sehat yang ingin mendengarkan versi podcast bisa cek channel saya dan Dr. Sung di 3H Hidup Happy Healthy. Stay fit and stay healthy.